Oke, halo Net89 ku, apa kabar? Sudah bisa WD? WD-nya sudah lancar? Ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas update terbaru tentang Net89, di mana pada saat tanggal 11 April kemarin sudah ada meeting dengan CEO-nya Net89, Pak Andreas. Dan terciptalah sebuah notulen meeting pada tanggal 11 April 2022. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, WD diakui memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Selain karena banyak yang tes WD, memang progresnya diakui lambat. Ya, banyak yang tes WD sehingga bisa lebih lambat. Waduh, gimana ya? Saya nggak tahu lah. Tapi kenapa Hot Forex bisa lancar WD-nya, sementara yang di Max Global, kemudian di di BlaFX, kemudian di Global Premier, kemudian di Centrate, kenapa semuanya macet? Kenapa nggak selancar di Hot Forex? Ada yang bisa jawab? Oke, lanjut. Yang kedua, PT SMI terus monitor dan push broker-broker untuk bisa lebih cepat. Ya, apa yang mau di-push? Hot Forex aja WD. Hot Forex WD kan nggak ada masalah. Apa yang mau di-push lagi? Memang dananya udah nggak ada, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Setelah 8 minggu, Pak Andreas akan tetap minta naik limit ke broker per tanggal masing-masing broker. Tidak ada namanya naik limit setiap broker. WD dari broker itu tidak pernah dibatasi. Kalau WD dibatasi berarti sudah pertanda bahwa brokernya sudah tidak ada dana, sudah tidak punya uang, maka WD-nya dibatasi. Ingat itu, hati-hati. Ya. Yang keempat, opsi kedua, kenapa ditutup 15 April? Karena permintaan banyak sejak dibuka awal Maret itu. Banyak member yang konversi ke CAD, ya, yang mining ya. SMI perlu import rig lagi, perlu instalasi, perlu penyesuaian kapasitas lagi. Jadi untuk saat ini dibatasi dulu sampai dengan 15 April. Tambahan, cuma bilang ditutup tanggal 15 karena mesin habis, datang itu 20 April. Nanti ada kloter Mei sama Juni, kalau masih nggak kebagian, nanti Oktober baru dapat lagi. Yang kloter Mei, Juni sama Oktober dapat dari upline. Ya, jadi memang dia sudah persiapkan untuk konversi ke CAD, ya, konversi ke CAD. Jadi saya nggak tahu ya, apakah memang dia memang sengaja mengulur-ngulur waktu, ya, dia memang sengaja mengulur-ngulur waktu supaya WD semakin lambat dan bisa member tidak ada pilihan lain selain mengkonversi ke CAD, ya, kemungkinan besar seperti itu. Oke, lanjut. Kenapa ada opsi ketiga ya? Kenapa ada opsi ketiga? Alasannya karena takut kalau ada yang perlu uang mendadak, jadi bisa dapat uang di muka. Kenapa modelnya deposit dikurangi saldo lalu dibagi dua lagi? Karena dana terbatas. Ya memang karena duitnya udah nggak ada. Ingat, itu yang kemarin, asal kalian tahu, itu yang opsi ketiga itu adalah pengembalian dana sebesar 50%. Bahkan dihitung dari 13.000. Jadi logikanya begini. Anda beli dolar sebesar 15.000, kemudian pada saat Anda mau jual, Anda sudah rugi 10%. Ya, 10% lebih lah. Karena Anda pada saat Anda beli 15.000, Anda jual itu 13.000. Berarti sudah rugi Rp2.000, 10% lebih. Ya. Nah, pada saat Anda jual 13.000, ternyata dari 13.000 itu dipotong lagi 50%. Dipotong lagi 50%. Jadi bisa dibayangkan kerugian Anda sudah 10% di depan, kemudian 50% lagi, berarti lebih dari setengahnya Anda rugi. Ya. Jadi memang pada opsi ketiga untuk pengembalian dana 50% itu sudah menandakan bahwa memang sampai detik ini memang brokernya adalah broker sampah. Saya bisa katakan brokernya adalah broker sampah. Max Global, Global Premier, Centrate, dan BlaFX semua adalah broker sampah, alias broker scam, karena duitnya nggak ada. Kenapa tidak berlaku hal yang sama di Hot Forex? Hot Forex lancar WD loh. Bahkan tidak dipotong sama sekali 50%. Tidak ada pemotongan 50% untuk Hot Forex.
Detik ini juga Anda mau WD, hari ini juga langsung masuk. Asal brokernya hot forex, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya. Kenapa pada saat di 4 broker sampah yang lain, itu malah nggak bisa WD, bahkan WD-nya dicicil. Nah itu, makanya ini menjadi suatu bumerang juga ya. Dia kesannya kemarin pada saat dipromosi dia gembar-gemborkan bahwa bisa trading di hot forex. Nah kenyataannya setelah kejadian seperti ini malah hot forex yang bisa WD. Berarti senjata makan tuan ya. Oke. Kemudian, untuk hal ini, SME mencari investor yang siap take over. Wow, siap take over akun. Dan dana yang terkumpul dari investor-investor yang berminat untuk menjadi penjamin hanya sekitar 200M. Hanya sekitar 200M. Dibandingkan dengan dana yang terkumpul selama 2 tahun lebih mereka berjalan, ternyata hanya sekitar 200M. Jadi perlu alokasi. Oleh sebab itu, SME sangat tidak menyarankan di opsi ketiga kalau nggak support kepepet. Ya, kalau nggak super kepepet. Karena SME PD, WD all beres, SME juga nggak mau sampai bisnis lainnya berantakan. Aduh. Sekarang PD, WD all beres. Beresnya kapan? Broker dengan sistem pembayaran dicicil, itu sudah pasti adalah broker tidak beres. Ya, tidak ada dalam broker sistem pembayaran dicicil. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalam broker yang sistem pembayaran bahkan sampai dikurangi 50%. Itu sudah sangat-sangat konyol sekali. Ya, jadi memang selamat buat para member SME. Ya, mudah-mudahan dananya bisa balik. Ya, mudah-mudahan dananya bisa balik karena selamat Anda sudah berhasil dikibulin lagi. Ya, oke. Yang keenam. Kalau mau meeting dengan Pak Andreas juga bisa request ke upline-nya, nanti di arrange jadwal. Oke. Jadi itulah hal menarik tentang PT SME. Kemudian pada saat kemarin ternyata ada update terbaru lagi. Nah, update terbarunya itu apa? Jadi ada berita dari Business Insight di mana Symbiotic Multitalenta Indonesia penjual robot trading Net89 menjadi termohon PKPU, ya. Menjadi termohon PKPU berarti orang yang dilapor, ya, orang yang dilapor. Nah, di sini menarik. Oke, mari kita lihat beritanya. Pengembalian dana investor dari tawaran investasi yang diduga melanggar hukum ibarat mengurai benang nan kusut. Tidak adanya kepastian pengembalian dana ini pula yang menyebabkan kesabaran investor terkikis hingga menempuh berbagai cara, salah satunya lewat penundaan kewajiban pembayaran utang, ya, PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, berarti kalau penundaan artinya tidak ada batas waktu ya. Mau ditunda sampai kapanpun ya terserah dia. Ya. Lanjut. Terbaru kasus robot trading Net89 adalah PT SME Rizal Patuan Lubis tanggal 12 April lalu memilih mendaftarkan PKPU atas PT SME dengan nomor perkara 92 Jakarta Pusat. Ya. Investor Net89 lain berinisial GB bilang hingga saat ini belum menerima kembali dana investasinya. Saya sudah withdraw tetapi dana belum cair ke USDT. Member Net89 lainnya juga banyak yang belum cair. Andreas Andrianto menepis kabar belum ada pengembalian dana. Ia bilang proses pengembalian masih berlangsung. Atas PKPU Andreas belum mau berkomentar dengan alasan saya belum terima gugatannya. Tulis Andreas dalam pesan singkat ke Kontan. Berikut, PKPU SME bukan satu-satunya kasus dari tawaran investasi. Masih banyak kasus mencari cara penyelesaian lewat PKPU. Contoh, PT Golden Trader Indonesia, ya, GTI Syariah, hingga tawaran umroh oleh First Travel. Jadi First Travel ini bahkan sudah dipenjara, ya, tetapi masih masuk PKPU. Apesnya aset yang diduga dari hasil pelanggaran hukum pelaku berujung masuk ke kas negara. Aset yang diduga hasil pelanggaran hukum berujung masuk ke kas negara. Berarti bagaimana dengan nasib dana kalian? Ya, ingat dia selalu membanggakan, oh kita ada tower. Permasalahannya apakah tower itu atas nama member? Kan tidak seperti itu. Towernya itu atas nama perusahaan, bukan atas nama member. Jadi jangan bangga dengan Net89 yang selalu membanggakan towernya, ya. Oke, jadi di sini ada tabel-tabel yang bisa kita lihat. Golden Trader, Indosuria aja. Indosuria juga ternyata masuk 15 triliun.
Ya, Indosuria masuk 15 triliun dengan jumlah nasabah 6.123. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam, Prasiko Inti Utama, PT SMI ternyata masuk 2,3 triliun walaupun faktanya lebih dari 2,3 triliun ya. Karena dia adalah money game Ponzi yang paling tua di Indonesia ya. Konon katanya sudah lebih dari 20 triliun ya, sudah lebih dari 20 triliun. Oke. Kebanyakan koperasi di sini ya, KSP Pandawa, Koperasi Hansen Mitra Mandiri, Gold Bullion ya 99 miliar dan First Travel itu 1,1 triliun ya. Oke. Kita lanjut. Ketua SWI Pak Tongga mengatakan, umumnya pengembalian dana korban investasi ilegal sulit dilakukan meski pelaku atau perusahaan telah dijatuhkan putusan pilot. Walau sudah dinyatakan pilot, pelaku tetap dapat diproses hukum dengan laporan korban, ujar Tonggam. Perencana Keuangan Finansial Consulting Eko Indarto menyebutkan bahwa secara historis hampir tidak pernah terjadi pengembalian dana investor yang utuh. Alhasil ia menyarankan agar investor menghindari tawaran investasi ilegal sejak awal. Sebaiknya sebelum investasi, lakukan riset. Ya. Dalam webinar bertajuk Hukum Restrukturisasi dan Kepailitan yang sempat diberitakan Kontan beberapa waktu lalu, pengacara kondang Hotman Paris menegaskan bahwa PKPU di pengadilan tidak ada artinya kalau tidak ada hartanya. Ya, tidak ada artinya kalau tidak ada hartanya. Nah, sekarang bagi-bagilah itu tower, ya, tower yang ada di Tangerang. Bagi-bagilah, mau dibagi berapa coba? Lanjut. Senada dengan Hotman, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia mengatakan PKPU tidak akan berhasil bila pihak yang diajukan tidak serius menjalankan homologasi. Jadi bisa dikatakan sekedar mengulur waktu. Biar dia. Oke. Jadi ini menarik ya. Kalau misalnya ternyata Net 89 menjadi terlapor di PKPU dan dinyatakan valid, ya berarti dia sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menyelesaikan sisa-sisa kerugian dari member Net 89 ya. Dan sekarang pun dia memunculkan yang baru yaitu YouClick ya. Ya, nanti kita akan bahas YouClick. Tapi ini menurut saya materi hari ini ya, pada kesempatan kali ini sangat menarik ya. Karena yang tadi ya, di mana yang tadi itu ternyata sudah menjadi terlapor di PKPU, kemudian mengenai notulen rapat juga yang pada saat tanggal 11 April kemarin yang menyatakan bahwa akan dikembalikan ya, akan dikembalikan dan katanya opsi kedua, opsi ketiga ya, tentang opsi kedua dan opsi ketiga, kemudian opsi untuk menaikkan limit dari broker ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat konyol menurut saya, karena hot forex sendiri pun tidak seperti itu. Jadi itu menjadi bumerang, sangat menjadi bumerang buat Net 89 yang tadinya kesannya mau membanggakan bahwa dia bisa menggunakan hot forex, ternyata ujung-ujungnya malah hot forex yang bisa WD ya. Jadi apa tanggapan Anda para leader Net 89? Oke, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan tulis di kolom komentar broker yang ingin Anda review, dan saya akan mereview broker itu secara mendetail untuk Anda. Oke, terima kasih dan salam pakar broker forex.